Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hari ini kembali kita dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami hari ini mau dengar firman-Mu, Allah Roh Kudus, mari terangi setiap kebenaran yang kami baca menjadi kebenaran yang mengubah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah buat kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dimanapun kita berada, mari kita membuka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 34. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka katanya kepada perempuan itu, Bapak Ibu Saudara, perempuan itu adalah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, dia berkata, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hei anakku." Bapak Ibu Saudara perhatikan, "Hei anakku." Jadi penyambutan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu dengan kata, "Engkau anakku." Bapak Ibu Saudara, ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa perempuan pendarahan itu adalah anaknya. Bapak Ibu Saudara, ini bicara identitas. Ini bicara identitas sebagai anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini memiliki identitas sebagai anak Allah, dan kita disebut sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kita memiliki identitas anak Allah, maka Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa segala hal yang menyangkut apapun, Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita anak Allah, maka kita memiliki hak yang sama. Hak apa Bapak Ibu Saudara? Konteks waktu itu perempuan pendarahan mengalami kesembuhan. Dia sakit 12 tahun dan dia mengalami pendarahan yang berhenti karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari lanjutkan Bapak Ibu Saudara, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara punya identitas anak Allah, dan kita punya hak yang sama untuk mengalami anugerah kasih setia Tuhan, bahkan mujizatnya. Tetapi Bapak Ibu harus mengerti, ada hal yang harus kita mengerti, bahwa kalau kita anak Allah, untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan, seperti halnya yang dialami oleh perempuan pendarahan ini, kita harus memiliki respon. Responnya adalah imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, jadi ini respon. Karena iman perempuan itu, maka penyakitnya jadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, dia disebut anak Allah. Jadi ada respon di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita disebut anak-anak Allah, kita memiliki hak yang sama menerima berkat kasih setia Tuhan Bapa kita di dalam kerajaan surga yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk mencapai semua apa yang dijanjikan Allah, dibutuhkan respon setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3M yang saya sampaikan buat kita semuanya tentang respon perempuan pendarahan ini, Bapak Ibu Saudara. M yang pertama, mari kita baca ayat 27, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat 24, 25 dan 26 dijelaskan, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami sakit penyakit, yaitu pendarahan yang tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara, selama 12 tahun. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, dia sudah pergi ke tabib, ke dokter, kemana berada, tapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan semuanya sia-sia. Tetapi ada satu hal yang menjadi respon yang luar biasa terhadap perempuan itu, yang M pertama itu mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, mendengar tentang Yesus. Lah, ini menjadi respon yang luar biasa. Lah, Bapak Ibu kalau perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, dari pasal 4 Tuhan Yesus mengadakan mujizat, angin ribut diredakan. Pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-20, Yesus mengusir roh jahat. Tentunya kisah-kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang sekitarnya tentang keajaiban dan kuasanya, perempuan ini mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekarang Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang kita dengar? Tentunya berita buruk.
sesuatu yang mencekam, tantangan, ekonomi, kesehatan, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Itu realita hidup. Tetapi apakah hari-hari ini Bapak Ibu mau mendengar tentang Yesus atau mendengar berita keadaan sekarang? Lah ini harus menjadi bagian kehidupan yang harus kita pilih-pilih. Di samping kehidupan kita penuh dengan tantangan, tapi iman percaya kita harus banyak mendengar tentang Yesus. Yesus yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan janji pemulihan, berkat kasih setia, dan Allah menyertai Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu lebih percaya firman tentang Yesus atau tentang berita, kondisi, dan keadaan dunia ini? Makanya kalau kita mendengar tentang Yesus, maka iman Bapak Ibu akan dikuatkan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, iman itu timbul karena pendengaran firman Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini mari kita terus banyak mendengar tentang Yesus, tentang kebaikannya, tentang anugerahnya, tentang kasih setianya, sehingga menolong setiap kehidupan kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara, dikatakan maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. M yang kedua, mendekati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar tentang Yesus, tentang kebaikannya, tentang anugerahnya, langkah yang kedua, mari dekati Yesus Bapak Ibu Saudara. Dekati Yesus berarti setiap kita membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu di mana kita selalu mendekat kepada pribadi Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang memberi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Ini proses kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Mari dekati Tuhan setiap saat, setiap waktu, di tengah kondisi apapun yang terjadi. Perhatikan waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mau datang ke rumah anak Yairus yang mengalami sakit. Dalam perjalanannya banyak orang berbondong-bondong. Tetapi perempuan ini mengambil satu kesempatan di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus Bapak Ibu Saudara. Lah halangan apapun yang membuat Bapak Ibu Saudara mendekati Yesus harus kita mengerti. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menomorsatukan Tuhan di balik setiap kesibukan apapun yang kita hadapi. Entah dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, keluarga dan sebagainya. Mari jam-jam doa kita, persekutuan dengan Tuhan itu penting dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, kesibukan apapun yang Bapak Ibu hadapi, jangan lupa mendekati Tuhan Yesus. M yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dikatakan dari belakang dan menjamah jubahnya. Menjamah jubahnya. Jadi perempuan itu menjamah jubahnya. Dikatakan, ditegaskan ayat 28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, 29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Luar biasa. Jadi setelah mendengar, mendekati, menjamah sampai menyentuh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dan mengalami kesembuhan tanpa didoakan, tanpa ditumpangi tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi kuasa yang dari Tuhan itu keluar untuk perempuan itu. Dijelaskan di ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Jadi Yesus tidak menumpangi tangan perempuan itu, saudara. Yesus tidak menyentuh perempuan itu, tapi perempuan itu yang menjamah Tuhan Yesus. Dan ada tenaga yang keluar, yang terimpartasi kepada perempuan itu, sehingga perempuan itu menerima tenaga, menerima kuasa daripada Tuhan, dan mengalami kesembuhan, berhenti pendarahannya yang 12 tahun dialami. Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus menjadi penting dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mendengar, mendekat, menjamah Yesus, maka sesuatu apa yang dimiliki Tuhan akan terimpartasi dalam kehidupan kita, menyangkut segala hal tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan lagi, kita harus mengalami kuasa-kuasa Tuhan di tengah kondisi dan keadaan di dunia ini. Demikian firman yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hari ini, kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa selalu melimpah hidupan kami. Kami bangga menjadi anak-Mu, sebab kami adalah anak Allah yang Kau tebus dengan darah yang mahal di kayu salib. Bukan itu saja, tetapi mengenai jaminan setiap kehidupan kami, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa sebagai hamba Allah, dimanapun pendengar berada, berkat kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang hari ini lemah biar imannya kembali kuat. Mereka mendengar, mereka mendekat dan menjamah Yesus, sehingga ada kuasa yang mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, diberkati kami semuanya di dalam
Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.